Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kalawan nyebut asmana Allah. Ar-Rahmani kang paring rahmat ing dalam dunya kasih mukmin lan kasih kafir. Allah yang rahmat di atas dunia ini kepada seluruh hambanya, baik mukmin maupun kafir. Ar-Rahimi kang paling rahmat ing dalam akhirat kasih mukmin belaka. Tapi nanti di akhirat ini yang dapat rahmat hanya orang mukmin saja. Alhamdulillah utawi sakabeh puji iku lillahi kagungan Allah. Segala puji, semua kebaikan, semua karunia, semua nikmat kepunyaan Allah. Alladzi rupane zat arsadana kang nuduhaken sapa alladzina ing kita. Allah yang menunjukkan kepada kita ila taatihi maring taat ing alladzi. Allah yang telah menunjukkan kepada kita untuk taat kepadanya. Wajajarona lan nyegah sapa alladzi, alladzi Allah na ing kita ammaksiyatihi saking durakani alladzi, dan Allah mencegah kepada kita untuk berbuat durhaka kepadanya. Wa asyhadu la nyakseni sapa ingsun an ing setemene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Nah, ucapan asyhadu alla ilaha illallah itu ikroron, karena ngakoni, itu sebuah pengakuan biwahdaniyatihi kalawan maha esane Allah. Dari kudroh wa apa wujud kidambako itu intinya loh, itu wahdaniyahnya, maha esanya Allah. Karena dari Allah itu satu, dan udah jadi karena Allah itu satu mesti akan melahirkan sifat-sifat yang lain. Inti daripada ilmu tauhid itu wahdaniyah intinya. Makanya di sini pun kalimat asyhadu alla ilaha illallah yang melahirkan 20 sifat yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz, itu intinya ikroron biwahdaniyatihi, pengakuan bahwa Allah ini maha esa, maha satu di dalam zatnya, sifatnya dan pekerjaannya. Wa asyhadu lan nyakseni sapa ingsun anna Muhammadan ing satemene Kanjeng Nabi Muhammad iku betul kan? Iku Rasulullahi utusane Allah. Nah, kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu iktirafan, karena ngakoni binubuwatihi kalawan kenabiane Nabi Muhammad, itu sebagai pengakuan bahwa kita itu mengakui atas kenabiannya Nabi Muhammad. Jadi ucapan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Waalaikumsalam itu sebagai bukti pengakuan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabinya Allah. Pengakuan kenabiannya Nabi Muhammad. Karena itu orang-orang kafir Quraisy nih pada mendustakan kenabian Nabi Muhammad. Pada mendustakan kenabian Nabi Muhammad, sampai Allah bersumpah wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang bijaksana, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad sungguh termasuk golongan para rasul. Makanya intinya, walaupun nanti bisa melahirkan sifat yang wajib bagi para nabi, yang mustahil dan yang jaiz, inti daripada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu pengakuan atas kenabian Nabi Muhammad. Karena kita kalau nggak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, murtad. Nggak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, murtad. Semua agama punya Tuhan, tapi yang Tuhannya hanya satu, hanya agama Islam. Nah, Kristen kan Trinitas ya. Yang lain-lainnya Tuhannya banyak. Orang kafir Quraisy lebih banyak lagi Tuhannya, 360. Setiap kan setahun nih ada 360-an ya hari. Jadi setiap satu hari satu Tuhan.
Nanti besok tuanya ganti lagi. Besoknya ganti lagi. Maksudnya sip-sipan mungkin ya. Ya mungkin kali kerepotan kalinya. Wassalatu utawi tambah rahmat takdim. Wassalamun rahmat keselamatan. Iku alaman ing atase wong arsala kang ngutus hu ingman sapa Allah Gusti Allah li irsyadil ibadi maring nuduhaken pirang-pirang kaula wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan pirang-pirang sahabat Kanjeng Nabi al muhtadina kang oleh pituduh kabeh ila sabil rosadi ila subular rosadi gitu jamak ila subular rosadi maring pirang-pirang dalan kang bener ila subul rosadi maring pirang-pirang dalan bener atau dalan petunjuk. Sholawat dan salam semoga Allah tetapkan kepada manusia yang diutus oleh Allah, yang menjadi rasulnya. Diutus oleh Allah untuk apa? Nabi Muhammad itu tujuannya diutus apa? Lirsadil ibad, untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Makanya Nabi pernah bersabda, buistu mu'alliman. Aku diutus oleh Allah itu untuk menjadi mu'allim, pengajar. Mu'allim atau muhtadian, yang memberikan petunjuk atau yang memberi petunjuk. Bahkan memang apa tugas Nabi yang paling mulia itu apa mengajar. Wa ba'du lan ing dalam sawise membaca bismillah alhamdulillah sholawat lan salam. Pahada maka utawi iki perkara kang hadir ing dalam atine kemusonib mapidih nih sesuatu yang hadir di dalam hatinya kemusonib ini iku kitabun kitab, itu adalah kitab. Intahobtu kang ngalap sopo ingsun hu ing kitab, yang aku mengambil ini kitab. Kitab ini diambil min kitabai jawajir tasnya. Asalnya kitabay ini karena dimudofkan nunya dibuang. Min kitabai zawajiri wa mursidi tulab, diambil daripada kitab lorone, kitab jawajir lan kitab mursidit tulab. Jadi kitab Irsyadul Ibad ini apa pengambilannya daripada kitab jawajir dan kitab mursidut tulab. Li Syekhil Islam, li Syekhil Islam, asalnya Syekhoni ya. Li Syekh nanti dulu Masail Islam ya. Li Syekhil Masail Islam. Kadue Syekh pirang-pirang gurune Syekhul Islam. Wa malikail ulama, lan kang miliki loro pirang-pirang ulama, maksudnya apa ya, gurunya agama Islam, dan wa maliki yang merajai ya, malik yang merajai para ulama, pimpinannya ulama, wa malikail ulama, dan pemimpin loronya para ulama al-a'lami kang agung. Apa masyil Islam, guru-gurunya para ulama, dan apa pemimpinnya para ulama. Syekhina rupane guru kita Asy-Syaikhi Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami, rupane Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Wajaddina gitu ya, bener ya. Lan mbah kita, ya maksudnya kakeknya yang ngarang kitab, Zainuddin bin Ali Al-Ma'buri. Saya Zainuddin bin Ali Al-Ma'buri. Karena kan yang ngarang kitab ini adalah Syekh
Zainuddin Al-Malibarinya. Ini kakeknya. Radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Radhiya muga gua paring ridho sapa Gusti Allah anhuma maring Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami lan Syekh Zainuddin bin Ali Al-Ma'buri. Jadi apa ulama kita nih kalau namanya Ahmad biasanya gelarnya Syihabuddin. Kalau namanya Muhammad gelarnya Samsuddin. Jadi Syihabuddin dan Samsuddin itu lakob julukan. Kalau misalnya namanya Ahmad mesti lakobnya nanti Syihabuddin. Kalau namanya Muhammad Samsuddin itu. Wa hasarna lan muga-muga ngumpulaken sapa Allah, semoga Allah mengumpulkan ing kita kepada kita fi jumratihima ing dalam golongan Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami lan Syekh Zainuddin bin Ali Al-Ma'buri. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah di dalam kelompoknya Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami dan Syekh Zainuddin bin Ali Al-Ma'buri. Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami ini pakar fikih, ulama al-fikih. Dia punya guru namanya Syekh Zainuddin Al-Ansori kalau nggak salah. Iya, Zainuddin Al-Ansori. Punya guru lagi Syekh Zainuddin Al-Ansori namanya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Iya, Zakaria Al-Ansori. Saya Zakaria Al-Ansori punya guru Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini Ibnu Hajar Al-Haytami yang punya kitab Jawajir tadi. Wajidtu lan nambahi sapa ingsun dan aku menambahkan kata Syekh Zainuddin ya Al-Malibari. Fihi dan aku menambahkan fihi ing dalam kitab ini ma ing barang taya sarokang dadi gampang opo ma minal ahadis saking pirang-pirang hadis dan aku tambahkan sendiri sesuatu yang mudah daripada hadis-hadis ditambahkan wal masailan pirang-pirang masalah jadi nggak nukil 100%, nggak banyak tambahannya. Hadis-hadis juga masalah-masalah yang terjadi al fikhiyati kang bangsa fikih, masalah-masalah fikih. Jadi ini kita enak ada fikihnya, ada nasihatnya, ada cerita-ceritanya. Maksudnya kalau buat pidato, buat ini enak dah. Dulu guru saya ngajar ibu-ibu pakai kitab ini. Wal mawaidi lan pirang-pirang pitutur. Wal hikayati lan pirang-pirang hadis, pirang-pirang cerita. Wal hikayati lan pirang-pirang cerita. Jadi tambahan daripada saya Zainuddin Al-Malibari. Jadi beberapa hadis, beberapa masalah yang bangsa fikih, beberapa pitutur-pitutur dan hikayat-hikayat cerita-cerita. Nanti ada dongengnya banyak udah kita cerita-cerita. Wasamaitu lan ngarani sapa ingsun hu ing kitab bi irsyadil ibad ila sabilir rasyad. Nama kitabnya kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Irsyadil ibad kalawan nuduhaken pirang-pirang kaula ila Sabilir Rasyad maring dalan pituduh, menunjukkan hamba-hamba ke jalan petunjuk, ke jalan yang benar. Di kitab ini adalah untuk menunjukkan manusia ke jalan yang benar. Mudah-mudahan kita semuanya di jalan yang benar, insyaallah, amin. Rojian turahale wong kang ngarep-ngarep ya musonib Syekh Zainuddin mengharap minallahi saking Gusti Allah al-Jawadi kang maha loman. Jawad jadi yang maha loman, al-Jud al-Jawad. Ayu rasidani ing nyenta nuduhaken sapa Allah ning ingsun bihi kalawan ini kitab wa jami al ibadilan nuduhaken ing sekabehane pirang-pirang kaula ditunjukkan ila daril khulud maring desa kang langgeng, maksudnya akhirat, menuju akhirat. Dan juga aku berharap kepada Allah yang maha dermawan
Semoga Allah menunjukkan kepada kami, kepadaku, dan kepada semua hamba ditunjukkan ke apa tempat yang kekal, yaitu akhirat, yaitu surga maksudnya. Innahu satemene Gusti Allah iku karimun dat kang maha loman, wadudun tur dat kang maha asih. Rawa ngariwayatkeun sapa Syekhoni Imam Bukhari Muslim. Jadi kalau dalam bab hadis disebut Syekhoni Bukhari Muslim. Kalau dalam kitab fikih disebut Syekhoni artinya Nawawi dan Rafi'i gitu ya. Rawa ngariwayatkeun sapa Syekhoni Imam Bukhari Muslim. Ai al Bukhari wa Muslimun, rupane Imam Bukhari lan Muslim. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan an Umar bin Khattab, saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya dari beberapa rawi, itu ada 4 dah. Kala ngandika sapa Sina Umar, dawuh Sina Umar bin Khattab, sami itu midanget sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale ngandika sapa Kanjeng Nabi, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu ang pastine utawi sae pirang-pirang amal iku bin niati kalau pirang-pirang niat. Kalau Safiyah gitu memanai inamal amal bin niat nih, angin pasien udah sahih pirang-pirang amal dengan niat, sahnya amal itu dengan niat, sehingga niat itu menjadi rukunnya ibadah. Tapi kalau Imam Abu Hanifah nih sempurnanya amal dengan niat. Ada beberapa amal nih enggak niat ya tetap sah menurut Imam Abu Hanifah, sehingga beliau nih maksudnya sempurna, kesempurnaan amal. Kalau kita rukun sahnya amal itu dengan niat. Wa inna malikul imri'in ang pesine iku kadue saben-saben wong suci mau teh barang nawa kang niat sapa imri'in, hanya saja bagi setiap orang itu tergantung niatnya. Artinya tergantung niat begini, Allah akan berikan sesuai niatnya. Makanya kalau orang niat punya utang, niat bayar, kuat niatnya, insya Allah kebayar. Asal rasional gitu, asal ngutangnya rasional. Jangan gak rasional, maksudnya rasional nih kira-kira buat bayarnya kira-kira buat bayarnya nih terpikirkan lah, gampang misalkan. Karena dia punya hontal gitu. Kayak pokoknya gitu deh. Nah itu insya Allah bisa bayar. Insya Allah bisa bayar. Kenapa orang kok ngutang macam? Emang dari awal niat lah bayar duit bayar, itu bukan duit bayar. Itu niat bayar, itu niat bayar, itulah. Akhirnya nggak kebayar beneran. Lu ada di antara ulama salaf nih, ngutang itu salah satu hal yang untuk memudahkan datangnya rezeki, asal rasional, gitunya. Supaya kita ada benernya juga orang nggak ngutang mual bugana naon, tapi beda cara, beda versinya. Enggak, asal rasional gitu. Tapi kalau udah nggak rasional, udah ngutangnya salah, ke riba lagi, ke bank emok, itu hancur-hancuran nanti, ya kan? Ngutangnya bener, tepat, juga rasional, niatnya kuat untuk bayar gitu. Ini sekarang orang ngutang niatnya nggak mau bayar, ya udah. Kenapa? Ya ini wa inna malikul imri'in manawa, hanya saja bagi setiap orang itu bakal diberi oleh Allah sesuai yang dia niatkan. Niatnya kuat, semakin sempurna pemberiannya. Semakin lemah ya semakin kurang gitu. Tuh. Paman maka teh sapa wong iku kanat lamun ana apa hijratu hijrahe man. Ana iku ilallahi maring Gusti Allah, maksudnya untuk ridhonya Allah, kepada Allah nih. Untuk ridhonya Allah, wa rasulan utusannya Allah, mencari ridhonya Rasulullah. Ya pa hijratu maka utai hijrah man iku ilallahi maring Gusti Allah, wa rasulan utusannya Allah. Wa man utai sapa wong iku kanat lamun ana apa hijratuhu hijrahe man. Hijrah ini berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Lidunya kena arah dunya, yusibu kang mikenani sapa manang dunya. Au imroatin atawa wong wadon yang kihu kang nikahi sapa manha ing imroah. Ya pa hijratu mangkat hijrah man iku ilama. Iku ilama maring barang, hajar kang hijrah sapa man ilai maring ma. Nih, ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Siapa yang hijrah
pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tujuannya itu untuk mencari ridho Allah, mencari ridho Rasulullah, ingin membahagiakan Rasulullah, ngikuti yang diperintahkan oleh Rasulullah. Maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulullah berarti. Maka dia mendapatkan pahala yang besar. Didapat pahala yang besar dari Allah. Kenapa? Karena hijrahnya untuk ridho Allah, untuk Rasulullah. Pahala yang besar. Jadi waktu itu nggak semua orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu karena untuk Allah dan Rasulnya, nggak semua. Makanya Nabi mengumumkan orang yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian siapa yang hijrahnya untuk dunia? Dia hijrah tapi tujuannya mau dagang, iya kan? Di sono di Madinah, mungkin di Mekah hidup susah, kali aja di Madinah bisa berjaya usahanya. Berarti tujuannya untuk dunia. Kebenaran Nabi ngajak hijrah, padahal dia udah nggak senang di Mekah pun udah susah hidupnya. Ya maka yang dia dapatkan hanya dunia aja. Pahala dari Allah kosong. Sama orang hajian mau niat dagang di sono. Iya kan, bawa dagangan niatnya loh, bukan saya nggak boleh bawa dagangan, niatnya, maksudnya penekannya niatnya ini, niatnya itu, niatnya. Jangan, maksudnya hati-hati niatnya. Akhirnya niat melaksanakan perintah Allahnya khawatirnya kalah sama niat untuk mencari untung. Padahal yang Allah janjikan lu al-hajjul mabrur laisal jaza ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan yang pas, yang pantas kecuali surga. Tapi kita masih cari yang lain juga, cari cuan-cuan yang lain. Lu pada itu udah kurang gimana Allah menjanjikannya, masih kurang juga. Atau untuk perempuan ada tadinya kalau nggak Qais bin siapa gitu sahabat Nabi, Qais bin tadinya nggak mau ikut hijrah karena pacarnya ikut, akhirnya ikut gitu. Saya mau jarah nih, emang tadinya nggak mau ikut jarah, pacarnya ikut ya ikut. Nah itu nggak dapat pahala itu, karena bukan untuk Allah dan Rasulnya. Akhirnya fahijratuhu ila ma hajar alaih, maka hijrahnya seseorang itu tergantung hijrahnya untuk apa. Untuk Allah dan Rasulnya halal, dan mungkin dunianya pun dapat, karena Allah kalau ngasih nih nggak hanya akhirat doang, kadang dunia dan akhirat. Babul imani ayhada babul imani utaikiku, bab mertelakan iman. Ini paling penting dalam hidup ini, iman. Kita dimuliakan ini karena iman. Karena iman, bukan karena yang lainnya. Kita nggak ada apa-apanya. Qala Allah Ta'ala, ngadika sapa Gusti Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, hei eling-eling manusia, semuanya manusia dipanggil loh. Wahai ingatlah manusia siapapun, mau kulit putih, kulit hitam, mau siapa aja deh, semua manusia. Kata Allah apa? Ai ubudu nyuwijino sapa sira kabeh, ai wahidu, ya. Tafsirannya ubudu ai wahidu nyuwijino sapa sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh, karena ibadah itu tidak akan diterima kalau dia tidak mengesahkan Allah. Makanya Allah selalu berpesan la tusyriku bihi syai'a, jangan kamu menyekutukan Allah dengan apapun. Mungkin dalam tafsiran ubudu ay wahidu, hai manusia semuanya esakan Allah, esakan Tuhan. Lu Kristen percaya adanya Allah, tapi dia tidak mengesahkan Allah. Hindu Buddha juga percaya adanya Allah, tapi tidak mengesahkan Allah. Ya coba aja agama yang Tuhannya satu, insya Allah cuma Islam. Yang lainnya ada Tuhan-Tuhan yang lainnya. Siapa sih Allah? Robbakum nih, alladzi rupane zat khalaqa kang dadiaken sapa alladikum ing sira kabeh. Nih, Allah itu adalah yang menciptakan kamu sekalian. Allah menjelaskan, memperkenalkan dirinya. Wahai manusia, esakan Tuhan kamu sekalian.
Siapa sih Tuhan? Yang menciptakan kamu sekalian. Kita ada karena diciptakan oleh Allah. Kalau nggak diciptakan oleh Allah, nggak ada. Makanya nikmat yang paling besar itu nikmat wujud. Karena dari tidak ada menjadi ada. Wujud dulu. Yaitulah bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ciptakan kita yang tadinya nggak ada jadi ada. Itu prestasi Allah yang luar biasa, menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Waladina lan ingwong ake min qablikum kang tetep sangi sira kabeh. Jadi Allah ini bukan hanya menciptakan kita, tapi menciptakan manusia-manusia yang sebelum kamu. Semuanya Allah ciptakan. Nabi Adam manusia pertama. Ada lagi. Itu orang-orang yang mujahabaib. Ada kelompok manusia pertama itu katanya bukan Nabi Adam, suku lupa saya namanya. Ada aja. Kalau orang udah sesat nih bakal ditambah sesat loh. Kalau Allah Subhanahu wa taala hati-hati. Ditambah kelihat tuh. Suku mana katanya? Terus ada aja. La'allakum tattaqun. La'allakum supaya sira kabeh ikut tattaquna pada melindungi diri sira kabeh, boleh gitu mananya. Atau ikut tatakuna pada wedi sira kabeh, boleh. Iko bau ing siksane alladzi, wahai manusia, esakan Allah. Karena intinya mengesahkan dulu. Kalau udah dia menganggap tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka dia benar-benar akan patuh sama Allah, akan taat kepada Allah, akan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Iya kan? Begitu. Akan ridho dengan segala ketentuannya. Lu kan kita dikasih sakit, dikasih nikmat, dikasih itu kan tentuan Allah. Ridho, dia terima. Rezeki dilapangkan, ketentuan Allah diserutkan, ketentuan kita terima. Nah kalau udah manusia menjadi orang begitu dan Allah teras jelaskan bahwa Allah itu yang menciptakan kamu dan yang menciptakan manusia-manusia sebelum kamu. Supaya kamu kalau udah begitu, mesti kamu akan terlindungi dari siksa Allah. Udah mengakui Allah, udah terlindungi. Tapi ya harus benar-benar laksanakan perintahnya, jauhi larangan. Kayak Nabi pernah bersabda begini. Man qala raditu bil robban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya, 3 kali pagi sore, maka dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar ucapannya aja. Raditu billah, ridho Allah sebagai Tuhan, itu artinya ridho dengan segala ketentuannya, takdirnya, yang baik maupun yang buruk. Ridho dengan segala perintahnya, ya bukan hanya ridho dong dilaksanakan, ridho dengan segala larangannya untuk dijauhi, dan seterusnya. Ya, makanya mesti bakal, bukan orang ngucapin doang maksiat terus, wallahu alam, saya nggak tahu kalau model begitu. Lu kok enak bener gitu ya, mabok terus cuman baca doang gitu, masa ada bisa begitu? Maksudnya Allah dirupane zat nih, Allah menjelaskan kepada manusia nih, tadi Allah itu yang menciptakan kamu sekalian dan yang menciptakan manusia-manusia sebelum kamu. Dan Allah katakan lagi, Allah dirupane zat ja'ala kang dadi akan sapa alladzi ay khalaqa, kang dadi akan sapa alladzi lakum maring sira kabeh al ardo ing bumi pirosan ing dadi lemek, dan Allah lah yang menciptakan bumi untuk kamu sekalian menjadi hamparan. Bumi ini untuk kita. Jadi Allah ceritakan supaya kita iman nih benar-benar sama Allah, supaya kita benar, ini kan babnya bab iman. Hei manusia, esakan Allah dulu, tugas kita. Siapa Allah? Yang menciptakan kamu dan yang menciptakan manusia-manusia sebelum kamu dan yang menjadikan bumi untuk kamu sekalian sebagai hamparan, sebagai kita jalan gitu, ini hamparan kita. Aibisaton tegese dadi lemek menjadi hamparan. Yaptarisu kang den gawe lemek opo bisa bumi yang menjadi tempat kita tinggal. Kalau kita Allah nggak ciptakan bumi mau gimana? Tinggal di mana? Itu kan harus disyukuri.
Allah ciptakan. Udah Allah ciptakan sama kita dijualin, ya kan? Dijual-jualin. Apalagi kalau dapat gusuran kan gede. Lu syukurnya mana sama Allah Subhanahu wa taala. Lu punya Allah, kita nggak pernah ikut bikin bumi, ya kan? Nggak pernah ikut urun bikin bumi atau apa enggak? Tuh. Wasama alan ing langit. Allah yang menciptakan langit binaan ing dadi payon. Dan Allah menciptakan langit untuk kamu sebagai tempat berteduh. Jadi payon supaya kita bisa berteduh. Enggak cukup di situ, masih Allah kasih lagi wa angjalan nurunaken sapa alladzi minas sama isangking langit ma'an ing hujan. Tuh, kurang gimana? Buminya dikasih, langitnya dikasih, udah begitu diturunkan dari langit hujan. Wa minal ma kullu syai'in hayy, apa itu? Kalau nggak salah apa? Dari air segala sesuatu menjadi hidup, kan dari hujan itu tumbuhlah tumbuhan, ada duren, ada macam-macam. Untuk siapa? Untuk kamu sekali. Jadi diperinci oleh Allah. Masa nggak beriman lu? Begitu prestasinya hebat yang menciptakan kita, yang menciptakan manusia-manusia sebelum kita, yang menjadikan bumi untuk kita tinggal, menjadikan langit sebagai payonnya, sebagai payonnya menjadi langit, dan Allah yang menurunkan dari langit air hujan. Lu tetap kita mau usaha nggak dikasih hujan. Setim ya tetap butuh air. Nggak butuh air. Nggak sampai di situ, Pak Ahroja maka ngetoakeun sapa Allah bihi sebab ma, dengan air itu min anwa'i samarat, daripada atau min samarat saking pirang-pirang warna-warnane buah-buahan. Tuh Allah tuh yang menciptakan. Loh, jadi jangan kita meyakini itu rambutan yang mengeluarkan pohon, tapi Allah yang mengeluarkan buah rambutan dari pohon. Allah yang mengeluarkan untuk kamu sekalian buah-buahan, rizkon ing dadi rizki lakum maring sira kabeh. Dan semua ini artinya nikmat-nikmat yang besarnya ya, belum lagi yang kecil-kecil, semua. Lu terus kita nggak beriman, kenapa? Memang ada yang menciptakan kamu selain Allah. Memang ada selain Allah yang menciptakan langit dan bumi. Memangnya ada yang menurunkan hujan. Memangnya ada yang mengeluarkan buah-buahan, tumbuhan, semuanya padi dan sebagainya, itu bukan buah-buahan. Memangnya ada. Loh, makanya artinya ketika kita sadar ini bakal menjadi iman, percaya, cinta kepada Allah. Maka kata Allah pesannya apa? Pala taj'alu, maka aja dadi akan sira kabeh Allah yang Gusti Allah anda dan ing sekutonan, maka janganlah kamu sekalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Loh, kenapa? Karena Allah sendiri kok ciptakan langit, ciptakan bumi, turunkan hujan, buah-buahan, kok kamu hal-hal yang remeh dianggap sebagai Tuhan, menjadi sekutu Tuhan. Hal yang remeh dianggap lebih penting daripada Tuhan. Lu kenapa gara-gara kerja nggak sholat itu loh? Memangnya kerjaan lebih penting daripada Tuhan? Lu hati-hati lu itu. Memangnya ada yang lebih penting dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil ibadati ing dalam ibadah, di dalam ibadah jangan menyekutukan Allah. Kenapa kita ibadah tuh? Karena pengen dilihat oleh bos, pengen dilihat, diperhatikan sama yang lain. Memangnya itu orang lain itu yang ciptakan langit bumi? Memangnya dia yang memberikan buah-buahan, yang mengeluarkan buah-buahan? Lu kan enggak, makanya Allah minta jangan menyekutukan Allah di dalam ibadah. Lu kita masih aja pengen diperhatikan sama yang lain. Lu emang prestasinya itu orang lain itu apa lu? Ngalahin Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, itu. Wa antum utawi sira kabeh iku ta'lamuna,
pada weruh sira kabeh ana ing satun Gusti Allah iku al khaliqu dat kang dadiakeun, dan kamu tahu bahwa Allah itu adalah pencipta. Kok ada sekutu yang remeh temeh? Iya kan, kok bisa loh? Apa pencipta disekutukan dengan hal-hal yang remeh. Makanya wa antum ta'lamun, dan kamu sekalian tahu Allah itu al-khaliq, pencipta. Wala yakhluquna, bener kok ya, wala yakhluquna lan ora pada dadiaken sapa suraka. Dan suraka itu loh, apa prestasinya? Menciptakan langit yang enggak, ciptakan bumi yang enggak, menciptakan kamu juga enggak, apa enggak, kasih rezeki juga enggak, Allah yang kasih rezeki semuanya. Wala yakunu lan ora ono, wala yakunu ora ono iku ilahan pangeran sopo ilaman angin zat yahluku kang dadiaken sopo man, tidak ada Tuhan kecuali yang menciptakan. Jadi kalau kita mau menganggap ada Tuhan selain Allah, lu apa prestasinya? Apa dia menciptakan? Apa dia ikut menciptakan langit, ciptakan bumi? Kan enggak. Ciptakan kita aja enggak. Ciptakan semut satu aja nggak bisa deh. Apa prestasinya loh? Makanya kok bisa Allah yang maha segala-galanya itu disekutukan sama yang lain yang kecil-kecil loh. Nah, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu sekalian tahu. Ini apa, membuka kesadaran kita. Wa qala Allah ta'ala ngadika sapa Allah ta'ala wa mallam yu'min billahi wa rasulih fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Wa man ta sapa wong iku lam yu'min, lamun orang imankeun sapa man bila kan Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Siapa yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kata Allah apa ancamannya? Fa inna, maka satemene kita Allah iku a'tadna, nyawisaken sapa kita atau nyawisaken sapa ingsun lil kafirina maring pirang-pirang wong kafir sa'ira ing neraka sa'ir. Ya kalau kamu nggak mau beriman kepada Allah dan Rasulullah silahkan, tapi aku sudah menyiapkan untuk orang nggak beriman di neraka sa'ir. Silahkan aja nggak mau beriman. Ainaron tegese geni syadidatan kang banget panase, yaitu api yang sangat panas. Wa akhraja Muslim Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qol bainama nahnu inda Rasulullah wallahu a'lam bishawab.